Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sahabat, rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan mengenalkan tokoh utama Nahdlatul Ulama. Siapa beliau? Tidak lain adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau adalah pendiri pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Beliau adalah sosok yang alim allamah, dikenal dengan muhaddis, pakar hadis pada masanya. Beliau adalah sosok ulama yang menjadi referensi para kiai dan santri, khususnya dalam pengajian Sahih Bukhari pada bulan Ramadan di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah sosok pembelajar sejati sepanjang masa. Beliau belajar dari pesantren ke pesantren, dari pesantren ayahnya Kiai Asy'ari di Keras, berpetualang sampai ke Langitan, Sidoarjo, di Syekhona Khalil Bangkalan, Madura, kemudian belajar di Masjidil Haram sambil menunaikan ibadah haji. Pertama kali, kemudian belajar lagi ke Makkah yang kedua, agak lama, kurang lebih 7 tahun. Di dalam diri Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari terkumpul ilmul ulama. Beliau pakar bidang tafsir, hadis, fikih, bahasa, dan lain-lain. Semua ilmu ulama beliau kaji dari satu pesantren dan pesantren yang lain, dan puncaknya di Haramain di Makkah bertemu dengan ulama-ulama besar yang mumpuni pada masanya. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari juga orang yang penuh dengan hikmah, hikmatul hukama. Beliau tidak hanya sosok faqih muhaddis, beliau seorang yang suci hatinya, suci jiwanya, yang selalu menghiasi jiwanya dengan akhlak-akhlak yang terpuji, yang mahmudah, menyingkirkan akhlak-akhlak yang tercela, yang mazmumah, dan mengisi dengan cahaya-cahaya ketuhanan, nur ilahi, dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok alimul akhirah, kata Imam Ghazali, seorang alim yang berorientasi akhirat. Beliau menjadi teladan dari ilmu yang beliau sampaikan. Beliau berani menyampaikan kebenaran dengan resiko yang besar, berani menentang Jepang. Beliau sosok yang sederhana dalam perilaku, pakaian, rumah. Beliau sosok yang begitu berhati-hati di dalam berfatwa. Beliau begitu sosok yang sangat mengidolakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam buku sejarah Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ketika di Mekah selalu mendendangkan Al-Quran, kitab yang sangat beliau cintai. Di Gua Hira beliau begitu mencintai Al-Quran dan hadis dan kitab-kitab para ulama, sehingga ilmu ulama dan hikmatul hukama, kearifan orang-orang ahli hikmah, menghiasi dalam jiwa beliau. Di samping itu, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari adalah orang yang menguasai siasatul muluk, siasat politiknya para raja. Beliau begitu mencintai Indonesia, bahkan sejak belajar di Haramain beliau sudah bergaul dengan lintas negara. Beliau punya komitmen yang besar untuk kembali ke tanah air, membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda, Jepang. Beliau adalah sosok yang begitu patuh kepada Allah dan Rasulnya,
taat kepada kiainya, guru-gurunya, dan beliau sosok yang sangat mencintai negaranya. Para sahabat, kawan-kawanku yang aku cintai, doktrin yang sangat lekat dengan beliau yang dikumandangkan dan diintrodusir dan dipopulerkan oleh muridnya Kiai Wahab adalah hubbul waton minal iman. Cinta tanah air ada termasuk dari iman. Para pemirsa yang berbahagia, dari pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, kita belajar satu, carilah ilmu setinggi-tingginya, carilah ilmu seluas-luasnya, carilah ilmu minal mahdi ilal lahdi. Beliau mencintai Al-Quran tafsir, beliau mencintai hadis, beliau mencintai fikih dan disiplin ilmu yang lain. Sehingga ada satu kutipan yang dinisbatkan kepada beliau, laulal hadis lam nafham Al-Quran. Jika tidak menguasai hadis, maka kita tidak bisa memahami Al-Quran. Walaulal fiqhu lam nafham al-hadis. Dan jika tidak ada ilmu fikih, kita akan kesulitan untuk memahami hadis. Jadi orang harus belajar fikih, belajar hadis, sekaligus belajar tafsir, belajar Al-Quran. Karena tiga bangunan inilah yang akan menghantarkan orang kepada kematangan ilmu, kematangan intelektual yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kemanusiaan. Yang kedua, dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, kita belajar bahwa nasionalisme harus kita tumbuhkan dan kita perjuangkan. Mencintai masyarakat, mencintai bangsa dan negara adalah sesuatu yang harus kita tumbuhkan dan kita perjuangkan. Jangan egois, jangan hanya mengurusi kepentingan diri dan keluarga kita, tapi kita harus berjuang untuk kepentingan masyarakat umum, kepentingan bangsa dan negara dalam skala yang lebih luas. Yang ketiga, dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, kita belajar bahwa kolaborasi, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, bekerja sama, tolong menolong dalam kebaikan adalah kunci untuk menggapai kemenangan. Jika Anda ingin berjalan cepat, maka berjalanlah sendiri, kata pepatah. Tapi jika Anda ingin berjalan panjang dalam durasi yang panjang, maka berjalanlah secara kolektif bersama-sama. Terbukti Nahdlatul Ulama yang beliau rintis bersama para ulama menebar kemanfaatan sampai sekarang di usia yang 1 abad lebih versi Hijriah, dan akan terus insyaallah ila yaumil qiyamah. Pesantren Tebu Ireng yang beliau rintis melahirkan tokoh-tokoh besar, ulama-ulama besar yang melahirkan ulama-ulama besar. Kita tahu ulama-ulama jebolan Tebu Ireng, ada Kiai Abdul Karim pendiri Pondok Lirboyo, ada Kiai Jazuli Usman pendiri Pondok Loso Kediri. Di Pati ada Kiai Mahfud Salam, ada Kiai Abdullah Zain Salam, dan ulama-ulama lain yang luar biasa. Semoga kita semua terinspirasi oleh pemikiran dan perjuangan pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Kita mendalami ilmu agama yang berdimensi kebangsaan, agama yang berfungsi untuk mengokohkan visi kebangsaan dan kemasyarakatan kita yang rahmatan lil alamin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.